Kita update kembali terkait dengan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Beberapa hal saat ini sudah mulai muncul ke masyarakat terkait juga dengan reaksi dari keluarga mendiang pada saat mendapatkan surat yang katanya ini adalah amplop berwarna coklat yang diterima oleh keluarganya mendiang Daru di Yogyakarta pada 9 Juli 2025, sehari berarti setelah mendiang meninggal dunia. Amplop coklat tersebut berisi adalah gabus sintetis yang berlambang mawar, bintang, dan juga hati. Ini pembahasannya sudah kita bahas di video sebelumnya dengan berbagai macam interpretasi. Sudut pandangnya bisa dua ya, dari orang yang berusaha untuk membongkar kasus ini, pengen ngasih tahu pelakunya, atau sudut pandang dari ya mungkin pelakunya begitu. Karena banyak orang yang tidak yakin kalau ini tidak ada unsur pidananya. Apalagi waktu kita dengar dalam press release beberapa waktu lalu keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya. Ada CCTV yang menunjukkan di pukul 17.52, Daru itu kan masuk ke toko pakaian, kelihatan happy-happy aja, masuk ke dua toko pakaian belanja yang mengindikasikan ya orang belanja kan artinya masih ada, mohon maaf, keduniawian gitu loh. Jadi kan tidak ada indikasi bahwa dia itu mau mengakhiri hidupnya. Apalagi ada sosok yang bernama Farah dan juga Dion yang menjadi perdebatan saat ini. Waktu ditanya sama wartawan ya ke Pak Wirasatya, Pak, bagaimana terkait hubungannya antara korban dengan dua sosok yang bersama Daru di hari terakhir tersebut? Dikatakan itu adalah hubungannya privasi dan mohon maaf tidak bisa kami sampaikan. Oke, ini yang menjadi bagian yang akan kita bahas karena ada beberapa keterangan yang menurut aku sudah semakin menjurus ke titik terang, teman-teman. Tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Ya, ini buat kita kaget ya. Privasi apa gitu loh. Karena kan dikatakan dari Pak Nikolai ini ya, salah satu sosok yang cukup vokal beberapa waktu terakhir ini, yang merupakan mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Kemenham. Waktu aku lihat wawancaranya di Sindo News kan mengatakan sekarang dengan tegas nih bahwa sosok Farah tersebut dugaannya yang bersama mendiang di hari terakhir itu ditengarai adalah karyawan Kemlu juga dan juga satu direktorat dengan almarhum. Keterlibatannya memang sudah terang benderang katanya ada keterkaitannya dengan kasus ini. Tapi apakah keterkaitannya itu adalah bagian dari yang membuat unsur pidana atau yang tidak ada unsur pidana? Maksudnya kan poinnya ya kalau hanya sekedar ketemu kemudian ada terjadi hal-hal yang ngebuat misalnya bahwa mendiang Daru depresi tidak mau hidup lagi, itu juga mungkin, bukan berarti dia adalah pelakunya. Ataukah ini ada berhubungan dengan motifnya? Coba kita simak keterangan dari Nikolai Apriliando pada saat menyampaikan hal tersebut pada wawancara Sindo, teman-teman. Terang di mana memang ada keterlibatan pihak kedua, pihak ketiga dalam hal ini. Jadi ada keterlibatan dalam hal kematian dari almarhum ADP ini, keterlibatan pihak lain itu jelas ada. Dan mau diakui atau tidak, beberapa indikasi ke arah sana sudah ada. Oke, keterlibatan ini aku nggak yakin nih kalau memang mereka adalah pelakunya. Tapi keterlibatan ini apakah berhubungan dengan penyebabnya gitu? Karena ya nggak bisa dipungkiri ya, apa yang membuat Daru di malam hari itu ada banyak hal kejadian yang nggak lazim. Misalnya kan awalnya nih setelah mau menuju ke taksi itu kan di taksi tiba-tiba merubah haluan. Haluannya kan awalnya mau ke kos-kosannya, tapi malah ke kantor Kemlu dan berada di rooftop 1 jam 26 menit. Dan ada beberapa peristiwa dia meninggalkan barang belanjaannya dan juga ada tas ranselnya. Terus di bagian berikutnya juga yang nggak wajar adalah sosok Farah ini menurut Pak Nikolai dugaannya sekarang ini dia sedang cuti panjang di luar tanggungan dari kantor Kemlu. Dugaannya ingin menenangkan diri karena hal krusial. Apakah ya dikatakan juga bahwa Farah adalah istri dari orang lain, tapi apakah aku nangkepnya paham sih bahwa diduganya ada hubungan kayak asmara gitu loh. Ini teka-tekinya mulai
mulai sudah ada titik terang satu persatu. Kalau ini berhubungan dengan kayak wanita lain gitu ya dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena kan Farah juga diduga sudah memiliki suami juga. Apakah ini berhubungan dengan keributan juga kenapa handphone dari mendiang Daru nggak ada? Kalau masalah handphone sendiri pun menurut Pak Nikolai dan banyak masyarakat juga meyakini nggak mungkin kalau yang ngebuang HP-nya itu adalah mendiang Daru sendiri. Dugaan sangat kuat itu ada orang yang sengaja menghilangkannya. Apakah setelah peristiwa atau sebelum peristiwa Daru itu berpulang begitu? Karena logikanya gini ya, kalau Daru ngebuang HP-nya di jalan gitu karena mungkin misalnya yang yakin ada unsur hubungan asmara terlarang tersebut, kan ada kontak istrinya, orang tuanya, keluarganya, sahabatnya, koleganya, orang-orang penting. Sebagai seorang diplomat pasti banyak kontak-kontak orang penting kan ya. Kalau dia buang HP-nya, kemudian dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, itu kan akan justru makin ngebuat Daru nggak tega gitu ngelihat orang-orang yang dicintainya malah mendapatkan masalah. Jadi memang dugaan sangat kuat HP tersebut gitu memang ada orang yang menghilangkan. Nah, kenapa Pak Nikolai ini cukup yakin adanya hubungan terlarang tersebut? Salah satu statementnya begini bahwa hubungan privasi itu semakin terkuak dan nggak bisa ditutupi. Ada benih-benih cinta timbul karena kebersamaan mereka dan ini menjadi salah satu dugaan yang membuat pertengkaran antara istri dan juga mendiang Daru di malam hari itu. Karena aku tangkap aromanya adalah mengarah ke sana dari beberapa sumber yang didapatkan dari Pak Nikolai Apriliando. Ini salah satu cuplikannya waktu diwawancara di Sindo News, teman-teman. Benih cinta ini timbul karena adanya kerjasama. Adanya kerjasama dalam satu bidang pekerjaan, kemudian mungkin di antara keduanya ini saling menyimpan rahasia tentang pekerjaan itu. Oke, mohon maaf nih ya Pak Nikolai. Kalau memang bahwa Daru itu ada arah ke sana dengan temuan-temuan dari timnya gitu, bukankah kalau memang ada mengarah ke sana, justru orang tuh punya semangat hidup? Aneh nggak sih? Mohon maaf, ini case-nya yang lain ya. Misalnya nih, aku memiliki hubungan dengan orang lain, padahal aku sudah menikah, begitu. Justru kan aku malah pengen hidupnya lebih lama gitu ya. Bagaimana seharusnya aku berusaha menghilangkan adalah pasanganku, bukan menghilangkan diriku sendiri. Karena orang yang lagi jatuh cinta, itu kan semangat hidupnya tinggi. Apapun yang terjadi, aku harus berjuang agar aku bisa bersama dia. Bukan malah sebaliknya, aku mau saying goodbye ke dunia ini. Itu adalah petunjuk yang sangat nyata kalau memang terkait dengan adanya asmara tersebut. Kalau memang itu beneran yang terjadi motifnya, ya nggak heran banyak masyarakat ya meyakini bahwa apakah mungkin gara-gara asmara ini ada orang yang sakit hati dan berusaha menghilangkan dari seorang ADP, Arya Daru Pangayunan. Dan ini juga sebenarnya semakin menguatkan adanya unsur pidana selain banyak orang juga misal dari mantan duta besar RI ya untuk Amerika Serikat yang juga merupakan mantan diplomat yang mengatakan bahwa penempatan ke Finlandia itu adalah posting untuk diplomat-diplomat yang kategorinya adalah yang terbaik karirnya dan juga diidam-idamkan banyak diplomat. Ya wajar sih karena negaranya first world country, pendidikannya bagus buat anak-anak, banyak privilege di sana. Justru kalau punya masalah Daru di Indonesia begitu, itu adalah momentum yang tepat untuk dia meninggalkan. Jadi, udahlah kita bisa escape dulu gitu dari masalah-masalah yang ada di Indonesia. Jadi, narasi yang disampaikan keyakinan dari penyidik dengan alat bukti yang mengatakan bahwa ini adalah keinginan dari mendiang sendiri itu semakin lemah sebenarnya. Tapi sayangnya adalah dari pihak keluarga nih, aku juga melihatnya dari dua sisi ya. Ada yang sebagian mendukung penyidik, ada yang sebagian yang kontra. Nah, kalau aku lihat dari reaksi dari keluarga sekarang kan, terutama istri kok kayaknya pasif banget gitu. Nah, kepasifan dari istri dan juga keluarga besar mendiang ini justru sepertinya favornya adalah ke penyidik. Maksudnya kayaknya gitu ya, bahwa keluarga Daru juga takut kalau terlalu open, terlalu vokal, malah justru membuka hal-hal yang berhubungan dengan kayak aib gitu loh. Mungkin aja tentang hubungan asmara terlarang tersebut benar dan keluarga Daru tidak mau itu terbuka. Tapi justru kalau itu terbuka, semakin menguatkan adanya indikasi terkait dengan pidana tersebut, teman-teman.
Terus juga isu terakhir mengenai alat kontrasepsi. Yang ini juga bingung nih, kita kan nggak tahu nih ya, sebenarnya waktu yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya, ada dua alat tersebut kan ya, yang satunya kan yang gel, satu lagi yang alatnya, itu kan masih dalam keadaan utuh ya. Nah, kita pengen tahu sebenarnya apakah yang ditemukan, kata penyidiknya kan, didapatkan dari dua tempat. Pertama dari tempat sampah, dan kedua adalah dari tas ranselnya Daru yang ditaruh di lantai 12 di rooftop, tepatnya di bawah deket tangga yang menuju ke rooftop tersebut. Kalau dari tempat sampah, logikanya artinya kan sudah pernah dipakai ya. Tapi yang ditunjukkan kan masih bersih, masih segel. Terus juga sama tuh dengan lakbannya. Banyak masyarakat yang menilai lakbannya itu juga lakban yang masih utuh. Masih ada bekasnya gitu, masih ada bekas yang apa? Barunya, bukan yang di lokasi TKP. Nah, aku tuh bingung sebenarnya itu beneran yang ada di TKP atau dibuat sedemikian rupa dimodifikasi begitu. Nah, juga sebenarnya untuk mengecek ini juga menggunakan data ilmiah. Kalau seandainya memang ada jejak-jejak DNA misalnya sudah dipakai di kotak sampah, kan bisa dicek gitu kan ya. Apakah betul itu pasti bakal ada jejak-jejak cairan, itu miliknya siapa kan bisa dicek. Miliknya, mohon maaf, mendiangkah atau milik orang-orang yang sudah diperiksakah, itu kan bisa clear. Tetapi kalau yang ditemukan adalah dua hal sensitif tersebut masih dalam kondisi baru, menurut aku nggak heran masyarakat banyak yang nggak percaya itu miliknya siapa. Ya bisa aja gitu kan itu dipakai untuk dengan istrinya Daru sendiri, karena keterangan dari Siswanto yang merupakan penjaga kos-kosan yang bekerja di situ kurang lebih sudah 1,5 tahun mengatakan bahwa selama dia bekerja di situ dia sudah pernah ketemu dengan istrinya Daru tuh sebanyak 3 kali. Karena memang beberapa kali pernah menginap di situ. Adalah hal yang wajar seorang pria dewasa yang sudah menikah memiliki dua hal sensitif tersebut, ya bisa aja dipakai bersama dengan istrinya sendiri. Tapi kan tidak dikelirkan sama penyidik apakah yang ditemukan dalam kondisi sudah terpakai atau masih tersegel. Yang dikatakan cuman sumbernya dari mana aja, yaitu tadi dari tasnya Daru dan juga dari plastik hitam yang di kotak sampah tersebut. Jadi ini menurut aku sih sebenarnya penyidik harus lebih hati-hati ya. Harusnya keluarga juga mulai speak up. Kalau seandainya memang betul gitu ya ada terjadi hubungan-hubungan asmara terlarang tersebut, ya suka nggak suka harus terbongkar. Kalau memang kasus ini pengen dicari keadilannya. Tapi kalau keluarga mempertimbangkan, ya sudahlah mendingan ditutupi aja semuanya gitu daripada nanti aibnya kebuka semua, agak sulit. Memang fairnya adalah begitu ya. Kalau memang mau, ya memang resikonya begitu. Kalau mau dibongkar lebih dalam, pasti bakal menyerempet semuanya. Tapi kalau nggak mau dibongkar, ya efeknya adalah bagi yang yakin ini ada unsur pidananya, ya nggak bakal terwujud atau terrealisasikan. Oke, terima kasih, itu aja yang bisa aku update mengenai case ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.